Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang. Baik, simak gambar berikut. Yang pertama adalah bangun kubus. Ya, ini bangun kubus dan yang di sebelahnya adalah jaring-jaring kubus. Kita perhatikan pada jaring-jaring kubus itu terdiri dari persegi, ya ada 6 persegi yang luasnya sama. Ya, untuk yang berwarna biru ini adalah alas, yang berwarna hijau ini adalah tutupnya. Nah, kalau semuanya adalah persegi dengan luas yang sama dan jumlahnya ada 6, maka dapat kita peroleh untuk menghitung luas dari permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi atau 6 kali sisi pangkat 2, panjang sisi pangkat 2. Oke, kita ambil contoh di mana pada kubus ini panjang sisinya adalah atau panjang rusuknya adalah 5 cm. 15 cm. Yuk kita hitung. Ya, seperti ini. 6 kali 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 itu adalah 225 dikali 6. Hasilnya adalah 1350 cm persegi. Ya, jadi sekali lagi untuk menentukan luas dari permukaan bangun kubus 6 kali luas persegi atau 6 kali panjang rusuk pangkat 2. Ya, berikut adalah bangun balok. Perhatikan pada jaring-jaringnya. Pada jaring-jaringnya ada sisi yang sepasang sama luas. Ya, ada sisi yang berpasangan sama luas. Sisi kiri dengan kanan itu berpasangan sama luas. Sisi belakang dengan sisi depan berpasangan sama luas. Kemudian sisi bawah dengan sisi atas itu sama luas. Jadi, kalau kita simpulkan di sini, ada 3 pasang sisi yang sama luas. Ya, sisi kanan dengan kiri, belakang dengan depan, bawah dengan atas. Nah, maka kita bisa simpulkan untuk menentukan luas dari permukaan balok adalah 2 kali panjang lebar, Bapak ulangi, 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, dan ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Bapak ulangi, 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Pada contoh, lebar 10 cm, panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Ya, coba kita tentukan luas permukaannya. Nah, di sini 2 kali 10 cm kali 8, kemudian 2 kali 10 cm kali 5 cm, 2 kali 8 cm kali 5 cm. Ini panjang kali lebar itu 2 kali, jadi 2 kali 10 kali 8, kemudian panjang kali tinggi, panjangnya adalah 10, tingginya 5 cm. Ya, juga berpasangan, maka dikali dengan 2. Kemudian lebar kali tinggi. Ya, lebar kali tinggi juga berpasangan, ada 2. Ya, kalau kita di sini bisa membacanya ABEF itu berpasangan. Bapak ulangi, ABFE itu berpasangan dengan DCGH. Kemudian BCGF berpasangan dengan ADHE dan seterusnya.
Nah, semacam itulah ya. Jadi untuk menentukan dari permukaan balok, kita dapat simpulkan tadi 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Ya, kita lanjutkan hasilnya. Ya. Jadi 2 kali 10 kali 8, 160. Kemudian ini adalah 100. Ya, kemudian 2 kali 8 kali 5 adalah 80. Nah, dijumlahkan. Hasilnya adalah, ya betul, 340 cm persegi. Nah, ini luas dari permukaan balok. Baik, berikutnya prisma segitiga. Coba kita lihat. Ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Ya, kita ingat bahwa untuk prisma segitiga itu mempunyai alas dan tutup berupa segitiga yang sama luas. Kemudian terdiri dari 3 sisi tegak. Ya, kita buat kesimpulan untuk menentukan luasnya adalah 2 kali luas segitiga. Bapak ulangi, 2 kali luas segitiga, ya, segitiga alas dan segitiga tutup, ya. Ini maaf, 2-nya 1 aja ini ya. Di 2 kali luas segitiga, ya. Ya, maksudnya adalah sisi alas dan sisi tutup ditambah keliling sisi alas dikali tinggi prisma. Nah, kenapa kok disebut dengan keliling sisi alas? Karena gini, panjang keliling dari sisi alas yang merupakan segitiga ini itu sama panjangnya dengan dari kalau di gambar ini dari B ke F. Dari B ke F itu panjangnya sama dengan keliling dari segitiga ini. Ingat, keliling itu adalah penjumlahan seluruh panjang sisi ya. CD, EC itu panjangnya sama dengan B sampai dengan F. Nah, maka itu jadi keliling sisi alas dikali dengan tinggi, ya. Jadi ini luas sisi tegaknya, ya, ditambah dengan luas sisi alas dan sisi tutup. Bapak ulangi, jadi untuk menentukan luas prisma segitiga itu adalah penjumlahan dari luas sisi alas dan sisi tutup dan dengan juga sisi tegaknya. Nah, untuk alas dan tutup ini 2 kali luas segitiga. Nah, sedangkan sisi tegaknya adalah keliling sisi alas dikali tinggi prismanya. Ya, kita buat contoh seperti ini. Ya, di sini udah ada. Nah, kebetulan nih segitiganya merupakan segitiga sama sisi. Jadi seluruhnya 6 cm. 6 cm, ya. Jadi 2 kali 6 cm per 2 atau dibagi 2. Ingat ya, mencari luas segitiga itu kan panjang alas dikali panjang tinggi, atau Bapak ulangi, alas dikali tinggi dibagi 2. Alas kali tinggi bagi 2 untuk menentukan luas segitiga. Nah, kemudian keliling sisi alas. Nah, keliling sisi alas ini kan CD 6 cm, DE 6 cm, EC 6 cm. Kalau dijumlahkan semuanya menjadi 18. Ya. Dikali dengan tinggi 15 cm. Yuk, kita operasi itu kan. Nah, ini boleh dicoret nih. Jadi tinggal 6 kali 6 tambah 18 kali 15. Ya, 6 kali 6, 36. 18 kali 15, 270. Hasilnya adalah 306 cm persegi. Ya. Baik, bangun berikutnya. 5 segi 4. Ingat, 5 segi 4 itu alasnya merupakan persegi atau persegi panjang. Bapak ulangi, merupakan persegi atau persegi panjang. Nah, kebetulan dalam contoh ini adalah persegi. Kemudian memiliki sisi tegak yang berupa segitiga. Ya, bagaimana cara menentukannya? Nah, ini dia. Luas
segi 4. Nah, luas segi 4. Kalau segi 4-nya merupakan persegi, berarti sisi kali sisi. Tapi kalau merupakan persegi panjang, panjang kali lebar. Kemudian ditambah luas sisi tegak. Nah, kita lihat nih, sisi tegaknya merupakan segitiga. Kita hitung nih, masing-masing berapa luasnya. Kemudian kita jumlahkan. Ya, pada contoh di sini, sisi tegaknya 6 cm. Sisi alasnya untuk perseginya mempunyai panjang sisinya adalah 6 cm, maka 6 cm kali 6 cm. Nah, sisi tegaknya ini ada 4, kebetulan sama luas. Nah, karena alasnya berupa persegi, maka seluruh segitiganya sama luas. Tapi kalau berupa persegi panjang, itu kita lihat kondisinya masing-masing ya, baru kita bisa menentukan panjang luas dari masing-masing segitiga itu seperti apa. Nah, pada kali ini dalam contoh alasnya merupakan persegi sehingga seluruh segitiganya ini sama luas. Nah, makanya ini dikali 4. 4 kali, nah segitiganya tingginya adalah 4 cm. Alasnya adalah 6 cm. Maka 6 kali 4 bagi 2. Ya, ini boleh dicoret. Ya, seperti ini. Lalu kita jumlahkan, ya 6 kali 6, 36. Ini 2 kali 6 kali 4, 48. Hasilnya adalah dijumlahkan menjadi 84 cm persegi. Ya, ini adalah 5 segi 4. Jadi kamu betul-betul perhatikan dengan jaring-jaringnya ya, sehingga dapat kita tentukan luasnya berapa. Ya, jadi sebenarnya luas dari permukaan suatu bangun itu adalah gabungan dari luas bidang datar. Ya, luas gabungan bidang datar. Ya, berikutnya tabung. Nah, ini jaring-jaringnya ya, berupa 2 lingkaran, sisi alas, sisi tutup. Kemudian persegi panjang, selimutnya merupakan persegi panjang. Nah, di sini Bapak tuliskan untuk luas dari masing-masing sisi. Untuk sisi alas dan tutup yang merupakan lingkaran, V kali R pangkat 2. Ini untuk menentukan luas dari lingkaran. V kali R pangkat 2. Nah, adapun di sini persegi panjangnya kok di sini bukannya panjang kali lebar ya. Nah, perlu kalian ketahui panjang dari sisi selimut ini itu merupakan keliling dari lingkaran. Ya, panjang ini merupakan keliling dari lingkaran. Nah, maka dari itu untuk menentukannya adalah 2 kali V kali R. Kan ingat untuk menentukan keliling dari lingkaran itu bisa 2 V kali R, bisa V kali D. Ya, karena yang diketahuinya adalah jari-jari, maka 2 kali V kali R. Tapi kalau diketahuinya diameter, maka cukup V kali D saja. Nah, kemudian dikalikan dengan tinggi. Ini adalah tinggi daripada tabung. Ya, tinggi daripada tabung. Ya, bisa difahami ya? Oke, jadi Bapak ulangi, kesimpulan untuk menentukan dari luas permukaan tabung adalah 2 kali alas ditambah luas selimut. Ya, 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Ya. Bapak ulangi di sini 2 kali V R pangkat 2, ini adalah sisi alas dan sisi tutup ya. Ditambah 2 kali V kali R kali T. Ya, ini 2 kali V kali R, kemudian kali T. Ini untuk luas selimut. Nah, ini disederhanakan bentuknya. Ya, 2 kali V kali R pangkat 2 ditambah dengan 2 kali V kali R kali T. Ini 2 V R kali 2 kali V kali R kali T. Ini adalah luas selimut, ingat ya. Nah, ini disederhanakan dari bentuk ini menjadi 2 kali V kali R kali R tambah T. Ya. Oke, sekarang contoh. Tabung memiliki jari-jari 14 cm, tinggi 20 cm. Ingat kalau jari-jarinya adalah pipatan 7, nanti Pi-nya adalah 22/7. Ya, Pi-nya 22/7.
Ya. 2 kali 22/7 kali 14. Ingat ya, 2 kali pi kali R, 2 kali 22/7 kali 14. R-nya kan 14. Dalam kurung 14 tambah 20. 14 ini jari-jari atau R, kemudian tingginya 20. Ya. Oke. Nah, kita bisa coret. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau kita kalikan semuanya 2 kali 22 kali 2, kemudian dikali 14 tambah 20 atau 34. Nah, itu hasilnya adalah seperti ini. Ya, 2.200. Nah, berapa itu tadi? Oke. Berikutnya adalah kerucut. Kerucut di sini terdiri dari alasnya merupakan lingkaran, kemudian ada di sini sisinya yang merupakan selimut, ya, bentuknya merupakan bagian dari sebuah lingkaran. Baik, bagaimana cara menentukannya? Adalah luas alas ditambah luas selimut kerucut. Nah, luas alasnya adalah V kali R pangkat 2. Nah, sedangkan untuk luas selimutnya adalah V kali R kali S, ya. Ini S. Ya, ini garis pelukis namanya. S, panjang S. Kemudian disederhanakan menjadi V kali R kali dalam kurung R tambah S. Ya, contoh R-nya 21, S-nya 35 cm. Ya. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Ya. Bisa dicoret, kemudian hasilnya adalah 3.696. Oke. Berikut adalah bola. Nah, ini. Ya. Untuk mengetahui luas dari permukaan bola adalah 4 kali pi kali R pangkat 2. Ini mudah ya. Pi kali R pangkat 2 itu kan pi kali R pangkat 2 itu kan luas dari lingkaran. Nah, jadi ada 4 kali luas lingkaran. Mengapa seperti itu? Nah, dalam percobaannya di situ luas dari permukaan bola itu kalau dikupas kemudian ditempelkan dalam sebuah lingkaran itu bisa menjadi ada 4 buah lingkaran, ya, dengan jari-jari yang sama panjangnya. Oke, yuk. Contoh adalah jari-jarinya 20 cm. Nah, berapakah luas permukaan dari bola tersebut? Ya, 4 kali 3,14 kali 20 pangkat 2. Kok kita pakai 3,14 ya pi-nya? Karena bukan kelipatan 7 jari-jarinya. Oke, jadi kita uraikan semacam ini. 4 kali 3,14 kali 400. 20 pangkat 2 itu 400. Hasilnya adalah 5.024 cm persegi. Ya, berikut. Nah, ini gabungan dari bangun ruang. Kita lihat ada kubus, ada balok. Yuk, kita perhatikan baik-baik di sini. Nah, untuk balok terlebih dahulu. Balok sudah kita ketahui ya, bahwasannya untuk mencari balok itu 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Nah, ini untuk balok. Hasilnya adalah 594. Nah, sekarang kubus. Kita tentukan luas kubusnya. Nah, ini kubus 4 kali panjang sisi kali panjang sisi atau sisi pangkat 2 ya. Sisinya adalah atau panjang rusuknya ya. Panjang rusuknya adalah 5 cm. 5 cm kali 5 cm. Loh, ini kok bukannya dikali 6 ya? Bukan 6 kali. Kenapa 4? Oh, ternyata 2 bagian dari sisinya itu sudah terhitung pada saat menghitung balok. Ya, kita menghitung balok nih. Nah, itu sudah terhitung 2 sisinya, sisi yang atas. Nah, kemudian ada sisi yang berhimpitan. Nah, sisi yang berhimpitan juga nggak dihitung. Jadi dari 6 sisi itu ada 2 sisi yang tidak dihitung, berarti tinggal 4. Nah, jadi harus teliti ya dalam menentukan luas
gabungan bangun ruang. Jadi kita lihat mana sisi yang tidak dihitung lagi. Ya, di antaranya adalah sisi yang berhimpitan itu yang tidak dihitung. Nah, maka dari itu kubus yang mestinya 6 kali luas persegi itu cuma 4 di sini. Ya, bisa dipahami. Nah, jadi 4 kali 5 cm kali 5 cm. Hasilnya adalah 100 cm persegi. Nah, barulah setelah itu digabung atau dijumlahkan. 594 cm persegi ditambah 100 cm persegi sama dengan 694 cm persegi. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah pembahasan kita mengenai luas dari permukaan bangun ruang. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak atau menulis pada kolom komentar. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.